pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan teori laju reaksi. Jadi laju reaksi itu ada dua pengertian yang harus kita mengerti, yaitu yang pertama bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Yang kedua berkurangnya reaktan, konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, ini ada contoh. N2 dalam bentuk gas ditambah H2 juga dalam bentuk gas menghasilkan NH3 dalam bentuk gas. Nah, ini kita lihat yang pertama, NH2 ditambah H2 itu adalah reaktan. Nah, ini yang bereaksi kemudian menghasilkan produk NH3. Nah, hal seperti ini kita setarakan reaksinya. Nah, ini N2, ini N-nya cuman ini N-nya cuman 1. Ininya H-nya 2, ini hanya 3. Hanya 2 ini. Oke. Sini kita taruh 2 ya. Karena ini 2. Kita taruh 2. Berarti sudah setara N-nya. Sekarang H-nya ini 6. Ini 2 kali 3 ini 6. Sedangkan ini 2. Berarti ini kita kasih 3. Oke, sekarang sudah setara. Nah, laju reaksi seperti pengertian di atas bahwa laju reaksi untuk N2, maka laju reaksi adalah ini bentuknya seperti ini karena dia pengurangan, berarti pengurangan konsentrasi N2 per satuan waktu. Bagaimana dengan laju reaksi untuk H2? H2 adalah karena dia reaktan, maka ini berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu. Oke. Salah tadi kayaknya Ibu bilang ini produk, salah ya, ini reaktan. Yang ketiga, bagaimana laju reaksi untuk NH3? NH3 ini merupakan produk, maka dia akan bertambah konsentrasinya. Maka ini kurungnya gini ya karena konsentrasi, maka dia bertambahnya konsentrasi NH3 per satuan waktu. Nah, bagaimana perbandingan laju reaksinya? Kita pakai perbandingan koefisiennya. Kalau ini 1, ini 3, ini kan tidak ditulis 1, 3, kemudian 2, sehingga perbandingan koefisiennya, perbandingan laju reaksinya, ini V itu menyatakan laju, VN2, VH2, dan VNH3 itu 1 berbanding 3 berbanding 2. Nah, contoh soal. Pada reaksi 4NH3 gas ditambah 5O2 gas, itu menghasilkan 4NO gas dalam bentuk gas tambah NH2O. Nah, laju reaksi yang didapat dari pengukuran konsentrasi NH3 adalah 0,24 molar per sekon. Berapakah laju reaksi O2 dalam molar per sekon? Nah, kalau seperti ini kita tuliskan kembali nih. Kita tuliskan kembali persamaan reaksinya. Berarti 4NH3 ditambah 5O2 gas, itu hasilnya 4NO gas ditambah 6H2O. Nah, yang diketahui bahwa laju reaksi yang diketahui itu ini NH3 NH3 berbanding O2. Nah, ini sama dengan 4 berbanding 5. Nah, sesuai kaidah matematika, ini yang di dalam dengan ini yang di luar. Nih. Sehingga laju reaksinya jadi V, ya tadi ya, V, sehingga V hingga 4V
kecepatan laju O2 sama dengan 5 NH3. Nah, kita lanjut di sini. Oke. 4 VO2 sama dengan 5 NH3. Nah, di soal jadi VO2 sama dengan, ini kita pindah ruaskan, 5/4 NH3 sama dengan 5/4 dikali NH3 berapa? 0 ya, lajunya tadi ya, V ya, 0,24. Nah, ini kali ke sini baru dibagi ini, nanti hasilnya berapa Anda cari. Nah, sehingga V ini hasilnya nanti di sini, V untuk O2. Laju reaksi, ini teori untuk laju reaksi ada dua, ada teori tumbukan dan ada teori kompleks teraktifkan. Nah, yang pertama teori tumbukan. Reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Yang kedua, makin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Yang ketiga, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Jadi ini Anda ingat. Yang menghasilkan reaksi hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup. Energi, jadi syaratnya adalah energi yang cukup dan posisinya baik atau tepat sehingga bisa menghasilkan reaksi. Jadi ada dua ya yang harus Anda ingat, energinya cukup, kemudian posisinya baik atau tepat sehingga bisa menghasilkan reaksi. Yang kedua, teori kompleks teraktifkan. Nah, energi aktivasi itu lambangnya EA. Apa itu energi aktivasi? Energi hasil tumbukan minimal yang harus dipunyai partikel agar menghasilkan reaksi. Nah, makin rendah energi aktivasinya, makin cepat energi itu berlangsung. Reaksi itu berlangsung. Nah, ini contoh di reaksi endotherm dan reaksi eksoterm. Ini di termokimia ya. Nah, ini grafiknya kalau dia reaksi endotherm. Jadi reaktan, kemudian dia ke atas, kemudian produknya di atas. Nah, inilah energi aktivasinya. Nih. Nah, produk dikurangi reaktan, maka kita dapat delta H di termokimia, delta H. Nah, sehingga dia positif. Nah, kita tahu reaksi endotherm itu menyerap energi. Nah, sedangkan reaksi eksoterm, ini endotherm ya. Eksoterm itu reaksinya dari sini, reaktannya dari sini, dari atas. Nah, dari atas kemudian dia ke bawah. Nah, produknya ada di bawah. Sehingga deltanya nih, produk dikurangi reaktan itu hasilnya deltanya ini. Jadi didapatkan negatif. Ini sudah di termokimia ini. Nah, ternyata energi aktivasinya seperti ini. Nah, coba kita bandingkan antara energi aktivasi endotherm dengan eksoterm. Mana yang besar? Ini yang besar ya, ini yang kecil. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa yang cepat reaksinya adalah reaksi eksoterm. Dari mana? Ini dari energi aktivasinya ini. Nah, energi aktivasinya ya, energi aktivasinya kecil, ini besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi yang cepat berlangsung. Nih, dari ini ya, dari energi besar dari besar kecilnya energi aktivasi.